identitas sosial, kelompok, dan perilaku individu. Materi yang pertama yaitu dampak identitas sosial. Identitas sosial adalah kekuatan yang kuat membentuk rasa memiliki kita, keyakinan kita, dan perilaku kita. Kita menjadi bagian dari banyak kelompok identitas sosial sepanjang hidup kita. Kelompok ini meliputi keluarga, kebangsaan, ras, etnis, gender, agama, usia, kemampuan, kelas sosial, ekonomi, profesi, dan lain-lain. Pengalaman kita dalam kelompok ini baik positif maupun negatif secara signifikan mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri dan orang lain. Keistimewaan dan marginalisasi, dinamika atas dan bawah. Setiap masyarakat memiliki sistem keistimewaan dan marginalisasi, di mana kelompok tertentu lebih disukai dan yang lain dirugikan. Dinamika ini berakar pada identitas sosial, dengan beberapa kelompok ditetapkan sebagai atas dan yang lain sebagai bawah. Kelompok atas seringkali memegang kekuasaan dan menciptakan stereotip tentang kelompok bawah, yang mempengaruhi potensi dan kinerja mereka. Pernah nggak sih ngerasa diabaikan? Bayangin, jutaan orang ngalamin itu setiap hari. Mereka disebut masyarakat marginal, kelompok yang tersisih dari akses pendidikan, ekonomi, dan hak-hak dasar. Siapa aja sih yang termasuk kelompok marginal? Pertama, masyarakat adat. Hidupnya bergantung pada alam, sehingga kehilangan hak atas tanah mereka sendiri membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan. Kedua, kelompok miskin. Tanpa akses yang lebih mudah ke pendidikan dan pekerjaan, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi. Ketiga, penyandang disabilitas. Stigma dan akses yang terbatas bikin mereka sulit berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Keempat, kelompok rentan. Perempuan, anak jalanan, lansia, mereka menghadapi diskriminasi dan hambatan sosial yang bikin hidup makin sulit. Kalau mereka terus diabaikan, potensi mereka juga hilang. Tapi perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan? Itu identitas sosial di organisasi dan tim. Organisasi seringkali mencerminkan budaya dominan yang dapat mempertua dinamika atas dan bawah. Hal ini dapat menyebabkan bias dan diskriminasi yang tidak sadar terhadap kelompok bawah. Tim perlu menyadari dinamika ini menciptakan lingkungan inklusif di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati. Kepribadian, sifat, dan pengalaman. Kepribadian dibentuk oleh keturunan, sifat, dan lingkungan pengalaman. Keturunan mempengaruhi sifat, bawaan, dan kecenderungan kita. Sedangkan lingkungan membentuk nilai, keyakinan, dan keterampilan kita. Memahami kedua faktor ini membantu kita menghargai kompleksitas perbedaan individu. Jenis kepribadian, MBTI dan Big Five atau 5 faktor model. Dua model kepribadian terkemuka adalah Myers-Briggs tipe indikator MBTI dan 5 faktor model. MBTI menggambarkan 16 jenis kepribadian, sementara 5 faktor menguraikan 5 dimensi kepribadian yang luas. Kedua model memberikan wawasan berharga tentang preferensi individu dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku. Kecerdasan majemuk melihat lebih luas pada keterampilan dan kemampuan. Teori kecerdasan majemuk, Howard Gardner, memperluas pemahaman kita tentang kecerdasan di luar keterampilan kognitif tradisional. Berbagai jenis kecerdasan termasuk linguistik, logis, matematika spesial, kinestik tubuh, musikal, intrapersonal, dan interpersonal berkontribusi pada kemampuan unik kita. Kedua model memberikan wawasan berharga tentang preferensi individu dan bagaimana mereka memaruni perilaku. Itu merubah diri untuk meningkatkan efektivitas tim. Kita dapat membuat perubahan positif pada perilaku kita untuk menjadi anggota tim yang lebih efektif. Hal ini melibatkan kesadaran diri, kemauan untuk belajar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi. Dengan merangkul pola pikir pertumbuhan, kita dapat membuka potensi penuh dengan berkontribusi lebih efektif pada tim yang beragam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.